Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai nikmat perpanjangan usia tadi, kesempatan bertemu dengan pergantian tahun untuk kesekian kalinya, kesempatan bertemu dengan bulan Rajab, insya Allah sesaat lagi masuk bulan sebelum Ramadan apa dulu Pak? Sya'ban dulu ya. Insya Allah setelah Sya'ban kita akan bertemu dengan Ramadan. Ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, bersamaan dengan nikmat usia, nikmat kesempatan hidup, nikmat perpanjangan hidup, nikmat kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, pekerjaan yang Allah berikan kepada kita serba lengkap ini, mudah-mudahan Allah juga beri kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat belajar, nikmat semangat untuk terus menuntut ilmu, nikmat keistiqomahan sampai kelak kalau sudah tiba waktunya kita dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan kita berpulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Orang yang tidak pernah menanam durian tidak akan pernah panen durian. Betul atau betul? Kecuali panennya dikasih. Kecuali panennya dikasih atau di hoki Pak, atau di Pak Eko barangkali ada. Orang yang tidak pernah tanam durian tidak akan pernah panen durian. Mereka yang tidak pernah menanam rambutan tidak akan pernah panen rambutan. Dengan kata lain, hadirin rahimakumullah, jangan pernah bermimpi kita bisa panen durian kalau tidak pernah menanam durian. Ini nasihat yang pertama kali ingin saya sampaikan pada diri saya pribadi dan kita semua di momen yang sangat krusial ini, di waktu-waktu yang sangat istimewa ini, yakni kita berada di pertengahan bulan apa kita tahu? Sebelum Sya'ban, bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Kenapa kok saya hubungkan dengan durian? Kersane eling gampang elingane durian. Ingat Rajab, ingat apa? Durian. Karena Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, dan ini senantiasa saya ulang-ulang untuk diri saya pribadi dan kita semua. Kata beliau, syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyyiz zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hisaliz zar'i. Bulan Rajab itu kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi itu adalah masa menanam, masa menebar benih.
Di bulan-bulan ini itu adalah waktunya, musimnya, periodenya menebar benih. Ketika bulan Rajab sudah ditebar benihnya, maka bulan Sya'ban itu waktunya nyirami. Rajab ditanam, Sya'ban disirami dan dibubuhi, maka Ramadan kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi itu waktunya apa Bapak Ibu? Panen. Ramadan waktunya panen. Tentu kita dalam doa-doa kita banyak panjatkan dan banyak sebutkan dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan gongnya terakhir itu, gongnya apa Bapak Ibu? Wa ballighna, dan sampaikan kami, panjangkan usia kami. Setelah Engkau panjangkan, sehatkan pula kami, freshkan kami, optimalkan hari-hari kami di bulan Ramadan. Dan ini impian terbesar kita di hari-hari ini. Kenapa? Karena Ramadan dengan beragam keistimewaan waktunya, dengan waktu-waktu yang istimewa, setiap amal ibadah dilipat gandakan di waktu-waktu Ramadan tersebut. Maka semua dari kita yang hidup hari ini itu pasti dengan iman kita pengen ketemu Ramadan. Semua yang bisa hidup di bulan Ramadan pengen selalu amalnya optimal. Tapi kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, amal optimal di bulan Ramadan, puasa yang betul-betul bisa menikmati puasanya, baca Quran yang tiba-tiba bisa ngejos. Ada rekan kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita yang Ramadan bisa sampai khatam 5 kali, Ramadan bisa sampai khatam 7 kali. Yang nggak pernah, yang kemudian masuk Ramadan tiba-tiba sholat duhanya bisa sampai syuruk terus. Tiap hari dapat pahala umroh haji. Ya sholat subuh bisa anteng gitu Pak ya. Nunggu syuruk, baru kemudian ditutup 2 rakaat, pulang, nanti di rumah mungkin bisa setelah bersih diri nambah sholat duha lagi. Itu bisa optimal, duhanya optimal, puasanya optimal, baca Qurannya optimal, sedekahnya optimal, sholat malamnya optimal, tarawihnya menikmati sekali dan seterusnya. Itu kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, ini bukan ujug-ujug. Tapi semua keoptimalan ibadah di bulan Ramadan itu pada hakikatnya kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi itu adalah hasil panen dari apa yang sudah kita tanam sejak bulan apa tadi Pak? Sejak bulan Rajab. Nah, maka mereka yang kemudian menyadari akan hal ini, kita semua yang mengimpikan untuk Ramadan ini, ya Allah, kalau Engkau beri kami usia di Ramadan, kami akan lebih optimal ya Allah. Kami akan lebih sering ngaji ya Allah. Kami akan lebih sering iktikaf ya Allah. Kami akan puasa lebih menikmati ya Allah. Menjaga lisan lebih baik ya Allah. Maka dengan harapan-harapan seperti ini, maka mari kita sadari bahwa perubahan tiba-tiba jadi sholim, tiba-tiba jadi nikmat ibadah, tiba-tiba rajin sedekah, tiba-tiba jadi rajin sholat rawatib, jadi rajin sholat sunnah, itu tidak ujug-ujug, tapi adalah hasil panen, hasil latihan yang kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, waktu optimal menanam, memulai latihan, memulai pemanasannya itu berada di bulan Rajab, di mana kita sudah melewati sekian hari ini. Nah, maka hadirin rahimahullah, ini momentum yang sangat krusial sekali, karena sekali lagi jangan pernah bermimpi panen durian kalau tidak pernah tanam durian. Kalau bulan ini kita tidak tanam, maka nanti bulan Sya'ban tidak ada yang bisa diakhiri, Ramadan nanti tidak ada yang bisa dipetik. Ini nasihat yang saya ulang-ulang setiap bulan
Rajab untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Maka disinilah para ulama mengatakan bulan Rajab itu waktunya bagi yang tidak pernah puasa untuk mulai puasa sunnah. Waktunya untuk kemudian yang tidak pernah bangun malam mulai bangun malam. Waktunya yang tidak pernah sholat duha, ayo mulai sholat duha. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian, rahimakumullah, dalam rangka menguatkan semangat kita, menguatkan kesadaran kita, menguatkan keseriusan kita untuk mengoptimalkan bulan Rajab ini, maka insya Allah di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang mungkin kita akan ulas bersama, kita uraikan bersama, kita jadikan bahan renungan bersama itu di pagi hari ini adalah surah At-Tin, yang nanti coba kita ambil pelajarannya, kita tadabburi, kita renungkan bersama, terutama dalam rangka untuk menguatkan semangat kita mengoptimalkan bulan Rajab dan Sya'ban ini. Surat At-Tin itu Bapak Ibu rahimakumullah diawali dengan apa ayatnya? Wattini wazaitun. Baik. Kersani boten ngantuk, monggo kita sareng-sareng membaca bersama surah At-Tin, surah yang kita hafal sejak kecil, okay? Monggo sareng-sareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Surah At-Tin ini adalah surat yang mengingatkan kita tentang keutamaan manusia dan bagaimana cara manusia untuk menjaga keutamaan itu. Saya akan ulas di awal dengan kita bersama-sama merenungi firman Allah di surah ini dari ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wa. Contohnya selain wattin, apalagi Pak surat yang diawali dengan wa? Wadduha, apalagi? Wal fajr, apalagi? Wal asri, apalagi? Wal adiyati dhabha, apalagi? Wasyamsi. Banyak sekali. Wa ini kalau makna umumnya, makna dasarnya itu artinya dan. Wa ana wa anta, berarti saya dan kamu, gitu ya. Wa apa biasanya Pak ya? Yang minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali dan
dan orang-orang yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam artinya apa? Keselamatan. Alaikum bagi kalian. Selain keselamatan, semoga keselamatan senantiasa Allah berikan bagi kalian, dan rahmatullahi, rahmatnya Allah, dan wabarakatuh, barokahnya Allah. Nah, wa itu makna dasarnya adalah dan. Hanya saja wa yang berada di awal kalimat dan uanya itu bertemu kata benda yang menyebabkan kata benda itu berharokat majrur. Kalau dalam bahasa Arab, majrur itu tanda asalnya kasroh, harokatnya kasroh, i. Wa ketemu kata, kemudian katanya jadi i, dan itu di awal kalimat. Umumnya maknanya bukan lagi dan, karena dan itu biasanya berada di tengah-tengah. Dan begitu Pak ya, kata sambung. Sementara kalau di awal dan harokatnya menjadi kasroh, itu umumnya bermakna sumpah yang artinya demi. Kita sering kadang dalam percakapan sehari-hari untuk menekankan, walaupun ini tidak boleh sering-sering banget Pak ya, untuk menekankan sesuatu, untuk menguatkan kalimat kita, argumentasi kita. Kadang-kala kita membutuhkan sumpah. Kita mengatakan dengan wallahi. Bahasanya bukan wallahu. Kalau wallahu berarti dan Allah, tapi wallahi, demi Allah. Harokatnya kasroh. Nah, sehingga di banyak surat dalam Al-Quran Allah memulai suratnya dengan sumpah. Di antaranya tadi wasyamsi, demi matahari, wal laili, demi waktu malam, wal asri, demi masa. Termasuk juga di surat ini wattini, bukan wattinu, bukan wattina, tapi wattini, wazzaituni. Sehingga para ulama sepakat wa di sini artinya demi. Sehingga ayat ini dibuka dengan kalimat sumpah, kalimat qasam. Dalam bahasa Arab istilahnya kalimat qasam. Wattini wazzaituni, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau untuk kita para hamba-hamba Allah kita semua ini, para ulama sepakat dilarang, diharamkan untuk bersumpah selain menggunakan nama Allah. Tidak boleh Pak bersumpah demi ibumu, tidak boleh. Demi hari di mana saya dilahirkan, tidak boleh. Kita hanya diperkenankan untuk bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, demi zat yang menggenggam jiwa. Rasulullah sering dalam beberapa hadis menyampaikan demi zat yang menggenggam jiwaku, demi, ya pokoknya kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Sang Pencipta bersumpah secara khusus, menyebut secara khusus beberapa makhluknya dalam kalimat sumpahnya, berarti memang ada yang spesial dengan makhluk-makhluk ini. Ada hal yang perlu kita perhatikan dengan makhluk-makhluk yang disebut oleh Allah dalam kalimat sumpahnya. Nah, aktif ini dibuka dengan 3 ayat pertama itu berisi sumpah. Ya, Bapak Ibu bisa yang bawa HP, bisa sambil lalu dibuka, boleh juga buka mushaf, terjemahannya biar kita sama-sama bisa merenungi maknanya. Wattini wazzaitun. Nah, para ulama sepakat menerjemahkan secara harfiah ayat pertama ini dengan tin ya buah tin, zaitun ya buah zaitun. Ya, siapa yang pernah makan buah tin? Ada
ada yang apa namanya 2 bulan lagi mau panen buah tin. Kalau syaratnya panen harus apa dulu tadi? Harus tanam. Bisa nggak kita tanam buah tin di sini? Ya, buahnya lembut, manis tapi tidak enak, kan begitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita sering-sering bisa makan buah tin ya. Ya, makannya biasanya lebih banyak di mana? Ya, di daerah-daerah sana Pak ya. Ya, karena buah tin ini hadirin rahimakumullah, buah tin dan buah zaitun itu penghasil terbesarnya itu ada di daerah Syam. Syam itu berarti Palestina, Jordania, Suriah gitu Pak ya. Daerah-daerah Syam, terutama di daerah sekitaran Baitul Maqdis alias Palestina. Itu penghasil terbesarnya. Ya geser-geser ke apa namanya? Dari Syam geser-geser ke semenanjung Hijaz itu ya ke Arab Saudi dan sekitarnya kita masih banyak menemukan. Nah, sampai Indonesia sudah tinggal kapsulnya. Buah tin dan buah zaitun. Buah zaitun juga istimewa karena buah zaitun terutama yang banyak kita manfaatkan apanya Pak? Minyaknya. Ya, minyak zaitun. Ya. Ada apa namanya kapsulnya juga ada, minyaknya juga ada. Dan buah zaitun nyaris apa namanya banyak sekali dimanfaatnya dari berbagai bagian dari apa namanya tanaman itu tadi. Oke, secara metode, secara bahasa, secara apa namanya harfiah, para ulama menerjemahkan kata at-tin wa zaitun ya buah tin dan buah zaitun. Saya lanjutkan dulu. Wa turi sinin. Tur itu artinya gunung. Sinin artinya para ulama juga sepakat yang dimaksud tur di sini artinya gunung sinin. Gunung sinin itu adalah makna terjemahannya adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu ada di mana? Di Mesir. Wa tur sinin, Gunung Sinai. Dan demi Gunung Sinai, tadi ayat pertama 2 disebut, demi buah tin dan buah zaitun dan demi Gunung Sinai. Ayat yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Nah ini memang tidak spesifik disebut nama kotanya, tapi para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota haram, tempat di mana Ka'bah berada, yakni kota Mekah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman, dan demi kota Mekah ini yang aman. Nah hadirin rahimakumullah, para ulama tafsir kemudian mendiskusikan dalam kajian-kajian tafsir beliau tentang apa yang dimaksud dengan at-tini wa zaitun, buah, kemudian setelah buah Allah loncat ke apa tadi Pak yang kedua? Gunung. Setelah gunung Allah loncat ke kota. Apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kita? Sehingga sebagian besar ulama tafsir menyampaikan bahwa kata-kata yang Allah pilih, makhluk-makhluk yang Allah sebutkan dalam sumpahnya di 3 ayat pertama, ini sebenarnya apakah itu buah, apakah itu gunung, apakah itu kota, semuanya merujuk mengisyaratkan pada tempat. Sehingga kembali lagi ketika Allah menyebut buah tin dan buah zaitun, tinnya istimewa, zaitunnya istimewa. Dua buah ini ketika disebut secara khusus pasti punya khasiat-khasiat yang istimewa. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya yang dimaksud Allah adalah tempat penghasil buah tin dan buah zaitun terbanyak, yakni di daerah sekitar Palestina alias Baitul Maqdis. Yang pertama. Yang kedua, Turi Sinin, Gunung Sinai. Gunung Sinai yang sudah tempat. Ya, Gunung Sinai tadi berada di mana Pak?
di Mesir. Jadi yang pertama Palestina, yang kedua Gunung Sinai Mesir, yang ketiga kota Mekah. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat-tempat ini? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa di 3 ayat ini Allah bersumpah dengan menggunakan nama tempat-tempat mulia, karena di 3 tempat ini adalah tempat-tempat diturunkannya wahyu. Di Palestina, kita mengenal Palestina itu kita sering mendengar istilah bumi para nabi. Bumi para nabi. Banyak Bani Israel itu, Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak nabinya. Nabinya paling banyak, sampai nabinya dibunuh dan seterusnya. Nah, tapi di antara para nabi-nabi yang diturunkan di Palestina, salah satunya yang termasuk yang paling utama adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga para ulama tafsir ketika menyebut ayat pertama ini, wattini wazzaitun, yang dimaksud adalah demi kota penghasil buah tin dan buah zaitun, alias demi Baitul Maqdis, di mana di tempat itulah Allah mengutus salah satu nabi utamanya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Di samping nabi-nabi yang lain, banyak sekali nabi-nabi dan rasul yang diutus di daerah Palestina. Yang kedua, Turi Sinin, Gunung Sinai. Siapa yang menerima wahyu di Gunung Sinai? Nabi Musa alaihissalam. Disitulah wa kallama Allahu Musa taklima. Dan di Bukit Sinai itulah kemudian Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Bukit Sinai di Mesir. Sehingga Nabi Musa itu melawan musuhnya, siapa namanya? Raja Firaun. Raja Firaun, Firaun. Sehingga kalau kita ingat Mesir, ya ingat Musa, ingat Nabi Musa, ingat juga Firaun. Nah, kita masih ingat bagaimana kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa itu membawa kaumnya, para Bani Israel saat itu melarikan diri, lari dari kejaran Firaun. Pak ya, sampai kemudian di depannya ada apa? Ada laut, kan gitu ya. Kemudian ketika ada laut, ketika di depan ada laut, kemudian di belakang sudah pasukan sudah mengejar, maka di saat itulah kemudian para kaumnya mengatakan, habislah kita, tamat riwayat kita. Di depan kita laut, di belakang ada musuh. Apakah kemudian Nabi Musa saat pertama kali beliau melihat di depan laut, Nabi Musa sudah tahu lautnya akan terbelah? Tidak. Tapi ketika berada di kondisi sulit seperti itu, kemudian kaumnya mengatakan, habislah kita, tamat riwayat kita, kita udah mati nih habis ini gitu. Tapi saat itu kemudian qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak mengatakan pada kaumnya, tenanglah, laut akan terbelah, tidak. Nabi Musa yang mengatakan, tenanglah, setelah ini Allah pasti tunjuki jalan keluar. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Maka kemudian setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbelah, dan Nabi Musa dan kaum Bani Israil menyusuri laut. Begitu kemudian mereka sudah melewati laut tersebut, Firaun dan bala tentaranya mengejar sampai di tengah laut, lautnya kembali tutup. Kan begitu ya, sirah dan ayat-ayat Al-Quran menceritakan kepada kita semua. Itu semua terjadi di mana tadi Pak? Di Mesir. Jadi yang kedua adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam diutus. Dan yang ketiga, wahadal baladil amin. Nah, kalau kota Mekah, maka siapa Nabi terakhir, Nabi penutup para nabi, Nabi penghulu para nabi yang diutus di kota Mekah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga Nabi Ismail, juga Nabi Ibrahim, ada beberapa nabi. Nabi Ibrahim dari Syam. Nabi Ibrahim ini di mana-mana Pak dakwahnya ya. Dari Syam juga membuka Mekah dan seterusnya. Tapi terutama di sana, di
di kota Mekah, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kata para mufassir menyampaikan Allah sengaja menyebut 3 ayat ini untuk bersumpah dengan 3 nama tempat. Di tempat itulah diturunkan wahyu kepada nabi dan rasul yang termasuk paling istimewa. Sehingga para ulama menyebut nabi-nabi istimewa, rasul-rasul istimewa ini dengan istilah ulul azmi. Ulul azmi itu kita kenal ada 5 nabi, Pak. Siapa saja Bapak Ibu? Yang pertama tadi Nabi Muhammad, terus Nabi Isa, terus Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi siapa yuk? Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi-nabi yang tantangannya paling berat, kesabarannya paling ekstra dalam menghadapi objek dakwahnya, dalam menghadapi kaumnya. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga ketika kita membaca 2-3 ayat pertama surat At-Tin ini, maka kita mengingat 3 nabi istimewa tersebut, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berapa jumlah nabi dan rasul, Bapak Ibu? Berapa ya? 25 ya? Yang apa? Yang harus diketahui atau yang diyakini diutusnya, bahwa nabi dan rasul tersebut diutus beserta nama-nama spesifiknya. 25 nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul yang namanya disebut secara khusus dalam Al-Quran, disebut secara detail. Adam, Idris, Nuh, Hud. Gimana lagi ya? Adam, Idris, Nuh, gitu ya. Nuh, kalau orang muda bilang Nuh. Ada ini. Hud, Saleh, apa? Ibrahim. Saya juga lupa lagi ya, Pak ya. Ada 25 Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nama-nama ini disebut secara jelas dalam Al-Quran. Namanya disebut. Jadi kalau kita nyebut ada nabi namanya Nabi Yusuf, jelas. Dalam. Ada nabi namanya Nabi Ishak, jelas. Nah, ada nabi namanya Yunus jelas. Tapi ada juga nabi namanya Nabi Samuel, gitu Pak ya. Nabi Syamwil, Nabi Daniel. Nah, Daniel ya, kalau ada orang namanya Daniel, namanya Samuel, itu menggunakan nama nabi. Cuma nama-nama nabi ini itu adalah nama-nama nabi yang diambil dari beberapa kitab Israiliyat, dari beberapa pendapat para ulama ya. Merupakan nama-nama tafsiran yang berasal dari sumber-sumber selain Al-Quran. Kalau yang 25 nabi dan rasul namanya jelas tertulis dalam Al-Quran. Nah, tapi jumlah nabi dan rasul tidak hanya 25. Berapa Pak? Ribuan. Para ulama juga khilaf, tapi ada satu hadis yang derajat hadisnya antara hasan ke dhaif. Memang tidak kuat-kuat banget, tapi hadis ini menjadi salah satu-satunya bisa disebut satu-satunya hadis yang menyebutkan jumlah secara definitif, walaupun derajatnya sekali lagi itu tidak kuat. Sehingga kita cukup ini menjadi gambaran tentang jumlah nabi dan rasul yang banyak sekali, tapi kata para ulama tidak bisa menjadi sandaran akidah. Artinya harus percaya bahwa jumlah nabi segitu, tidak bisa. Karena dasarnya hadis yang riwayatnya itu, sanadnya itu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasul, berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Jumlah nabi adalah 124.000." 124.000. Jumlah rasul berapa? Jumlah rasul, Rasulullah ditanya jumlah rasul, Rasulullah menjawab jumlah rasul adalah 315.
Di riwayat yang lain jumlah Rasul sempat disebut juga. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa jumlah Rasul itu sebanyak pasukan perang Badar. Perang Badar pasukannya berapa? 313. Jadi kisaran 313, 314 itu jumlah Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi itu mendapatkan wahyu, tapi wahyu tersebut itu tidak mesti mengandung aturan syariat baru. Sementara Rasul itu membawa wahyu yang berisi syariat baru. Sehingga kalau oleh para ulama dikatakan Rasul itu diutus dengan syariat baru ke sebuah kaum yang biasanya membawa aturan hukum syariat baru, dakwahnya baru, tantangannya besar. Sementara Nabi itu biasanya diutus kepada kaum yang sudah yang sudah mendapatkan dakwah oleh Rasul sebelumnya, hanya untuk melanjutkan syariat yang sudah ada. Nah, sehingga Nabi otomatis jumlahnya paling banyak. Semua Nabi pasti Rasul belum tentu Nabi. Tadi ya, jumlah dalam hadis disebutkan 124.000. Walaupun karena syaratnya tidak kuat, kita tidak kemudian langsung mengimani pasti 124.000 tidak. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jumlah Nabi itu banyak. Apakah di Indonesia dulu ada Nabi? Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Yang jelas Allah berfirman, "Wa min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidaklah ada satu umat kecuali pasti Allah utus pemberi peringatan di sana. Baik, saya lanjutkan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun yang ada di mana tadi Pak penghasilnya? Baitul Maqdis. Di sana Allah utus Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa di Gunung Sinai, kemudian Rasulullah SAW di bumi Mekah. Kemudian setelah itu Allah menanturkan dengan kalimat yang sangat penting sekali, ya, di mana Allah menggunakan penekanan dengan laqad. Laqad itu tenanan, ya, sak temening, ya, kalau bahasa Jawa. Sak temening kuadrat, ada la itu dalam bahasa Arab itu sudah sesungguhnya, qad itu juga sesungguhnya, jadi double. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, kenapa kok Allah memberikan informasi penting sungguh benar-benar? Sudah ada lanya, ada kodnya, laqad. Ada lanya, ada kodnya, dua-duanya ini adalah kalimat kata penguat. Maka tapi sebelumnya itu Allah berfirman dengan tempat-tempat para nabi tadi, sehingga kata para ulama, ayat yang keempat ini secara harfiah maupun secara makna tafsiriyah kita bisa menangkap bahwa ayat keempat ini menerangkan tentang posisi kemuliaan manusia. Dan informasi kemuliaan manusia itu disebutkan setelah sumpah Allah terkait dengan tempat-tempat para nabi-nabi istimewanya. Maka kata para ulama, keistimewaan manusia itu akan terjaga ketika manusia senantiasa terhubung dengan wahyu. Wahyu kita apa nih Pak yang kita pakai sampai sekarang? Al-Quran. Sehingga ayat keempat ini seolah-olah ada syaratnya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebagai makhluk yang paling walaqad karramna bani Adam di ayat yang lain. Dan sungguh kami muliakan bani Adam itu di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka bintangnya adalah selagi mereka senantiasa berpegangan pada kitab Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk ini insya Allah kita semua sepakat bahwa dari berbagai macam
makhluk Allah yang ada. Panjenengan nanti keluar dari sini, Bapak bisa mengamati dan membandingkan antara wajah kita dengan wajah sepeda di depan itu lebih bagus mana, Pak? Antara wajah kita dengan wajah dengan kepanggih kucingnya gitu lebih cantik mana, Bu? Manusia itu makhluk yang paling sempurna, lengkap dan sempurna. Saya pernah merasakan 3 bulan, 4 bulan sekarang pun masih ada efek yang terasa, dan saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang paling dasar. Ya, nikmat bisa berkedip di antaranya, Pak. Apa bisa bayangkan? Tidak perlulah kita kadang untuk merenung itu kan agak ekstrim-ekstrim, Pak ya. Coba renungkan, gimana rasanya kalau seandainya manusia itu matanya tidak menghadap di depan, tapi ada di belakang, kan gitu, Pak ya. Coba renungkan, kalau seandainya manusia itu ya ternyata telinganya cuma satu, gak imbang, kira-kira wajahnya seperti apa? Nah, kita kan ekstrim-ekstrim gini, Pak. Maka mari kita turunkan levelnya sedikit, yang tidak perlu ekstrim-ekstrim, Pak. Dan saya merasakan betul, hadirin rahimakumullah, ya, ternyata mata menghadap ke depan, matanya yang keluar, matanya yang ada hitam ada putihnya, tapi ternyata matanya tidak bisa berkedip secara otomatis. Wah, ini butuh saja itu keluar dari kamar mandi sudah merah, Pak, pasti. Tidak perlu sampuan, butuh saja, ya, karena tidak bisa pecah. Maka ketika Allah menciptakan kita dengan serba lengkap ini, fasilitasnya lengkap, bisa berkedip otomatis, bisa membau secara otomatis, ada perasa yang mengingatkan kita kalau terjadi sesuatu yang membahayakan. Ini adalah bentuk nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, hadirin rahimakumullah, di tafsir Al-Qurtubi dan di tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, dikutip ya sebuah kisah nyata, yang kisah ini terjadi di zaman Abbasiyah, ya, di masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Suatu saat ada seorang laki-laki namanya Isa bin Musa Al-Hashimi. Namanya kebetulan namanya mirip nama Nabi nih, Pak. 2 Nabi dijadikan satu, bapaknya Musa, anaknya namanya Isa. Isa bin Musa Al-Hashimi. Isa bin Musa Al-Hashimi ini suami yang sayang istri. Suami yang sayang istri itu biasanya sering gombali istri. Gombal itu juga sunnah Rasul, Pak ya. Sering-seringlah menggombali istri. Nah, cuma ketika gombali istri, kok yang pilihan katanya ini bukan membahagiakan, tapi membahayakan. Si Musa bin Isa ini mengatakan pada istrinya, istriku, ya, engkau aku tolak 3 sekaligus, bila mana dirimu tidak secantik bulan purnama. Istriku, jatuh tolak 3 sekaligus antara kita, itu bila mana dirimu itu tidak secantik bulan purnama. Mungkin yang dimaksud oleh Musa bin Isa Al-Hashimi ini, dia ingin mengatakan bahwa istrinya cantik melebihi cantiknya bulan purnama. Tapi para wanita itu kadang-kala, Pak, itu perasa dan mudah sensi, Pak ya. Mudah sensi, sehingga ketika dia dikatakan bahwa kita jatuh tolak 3 sekaligus, kalau dirimu tidak secantik bulan purnama, maka dia akan mengancam pada dirinya pribadi. Dan apa yang dirasakan oleh istrinya, istrinya langsung berpikir, aku itu tidak secantik bulan purnama, sehingga mulai detik ini haram dirimu menyentuh diriku, karena engkau sudah mentolak 3 sekaligus. Wah, bingung itu Pak Musa bin Isa di sini.
Maunya menggoda, maunya balik, ternyata koyok kebalik. Nah, akhirnya dilaporkanlah ini ke pejabat terkait sampai khalifah saat itu. Nah, ketika sampai khalifah juga bingung karena memang kalimatnya kalimat yang berbahaya tadi. Ya. Akhirnya dikumpulkanlah ulama-ulama besar di negara itu. Ada sekitar 10 ulama berkumpul, dimintai fatwa para ulama MUI ini. Ya, MUI-nya negara itu dimintai fatwa. Kira-kira gimana nih? Jatuh tolak atau enggak? 9 dari 10 ulama itu mengatakan iya, jatuh tolak. Sementara ada satu ulama yang diam saja. Ketika diam, dia ditanya, kenapa panjenengan kok diam? Ulama ini mengatakan, menurut saya tidak jatuh tolak. Kenapa kok tidak jatuh tolak? Kata ulama ini, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan secantik-cantik rupa di antara makhluk Allah yang beragam lainnya, apapun itu. Sehingga dengan begitu manusia dibandingkan rembulan kira-kira pasti lebih cantik mana Bapak Ibu? Lebih cantik manusia. Jadi berbahagialah para ibu yang panjenengan lebih cantik daripada bulan purnama. Sehingga kata ulama ini, karena manusia lebih cantik daripada rembulan, maka dengan begitu tidak jatuh tolak. Karena istrinya Musa bin Isa ini tadi sang ele tetap lebih cantik daripada rembulan. Nah, ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hidup dengan prototip, dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, manusia yang dengan diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya tadi itu, sesempurna-sempurnanya itu, kemudian Allah kembalikan ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang paling rendah. Apa yang dimaksud tempat yang paling rendah Bapak Ibu? Apa maksudnya? Nah, sebagian ulama menafsirkan ini dengan neraka. Ada orang ganteng, wajahnya kinyis-kinyis kan gitu ya. Wajahnya kinyis-kinyis, banyak fansnya, jadi endorser, jadi public figure, banyak followernya, tapi salah dalam beramal, kemudian nanti tempatnya tetap tidak bisa menempati tempat eksekutif di surga, tapi justru jatuh ke neraka yang paling bawah. Tafsir pertama. Tafsir kedua, kita diingatkan kata para ulama, tafsiran yang kedua yang ada setidaknya ada dua tafsiran yang paling paling kuat. Tafsiran yang kedua adalah manusia itu diciptakan dengan bentuk dan bentuk dan prototip tubuh yang paling lengkap dan paling sempurna. Dan kesempurnaan itu biasanya bertahap dari kecil sampai besar. Pertama kali lahir itu kita lebih dulu melihat atau mendengar, Pak? Telinganya ada, matanya ada, mulutnya ada, tapi apakah pertama kali lihat langsung bisa bicara? Tidak. Yang pertama kali bisa dilakukan apa? Mendengar. Sehingga Al-Quran beberapa kali menyampaikan dalam ayat itu selalu bahasa Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ada. Antara penglihatan dan pendengaran yang disebut pertama oleh Al-Quran apa? Pendengaran. Karena bayi pertama kali mendengar, setelah mendengar, penglihatannya setelah beberapa bulan itu mulai bisa melihat, bisa melihat dengan jelas, mengenali dan seterusnya. Baru kemudian bisa menirukan perkataan. Bertahap. Fungsi-fungsi tubuh itu secara bertahap, sehingga yang awalnya kemudian masih nenek, masih BAB, BAK dilayani, sudah 5 tahun, sudah 3 tahunan sudah bisa mandiri, 5 tahun lebih bisa mandi sendiri, sudah lebih mandiri, terus
sampai di usia belasan tahun mulai terlihat gantengnya, cantiknya, gitu Pak ya. Mulai sedikit-sedikit pakai make up dan seterusnya. Dan kata para ulama, ternyata kecantikan dan kegantengan ini ketika berada di puncaknya 20-an tahun misalkan, itu tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika sudah sampai tinggi, maka kemudian Allah akan kembalikan ke tempat yang rendah. Adakah orang yang semakin bertambah umur itu semakin kinyis-kinyis? Di atas 30 masuk 40 semakin kinyis, 50 semakin glowing, 60 semakin glowing. Ada Pak? Tidak. Nah, sehingga tafsiran yang kedua dari ayat ini adalah bahwa hidup itu, ingatlah, hidup itu punya siklus. Ketika kita sudah sampai ke puncak, maka nanti akan turun lagi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Allahu khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Allah menciptakan kalian dari lemah. Pertama lemah saat bayi, kemudian setelah bayi lemah, kita serba dilayani, kemudian menjadi kuat. Setelah kuat kemudian balik lagi ke lemah. Kalau sudah tua, alhamdulillah, kita disunahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Al-haram itu artinya penyakit tua, penyakit yang orang yang sepuh dan kemudian tidak bisa apa-apain, semua dilayani dan seterusnya. Tidak ada yang tahu, barangkali di antara kita nanti ke depan ada yang Allah takdirkan dengan itu sebagai penggugur dosa kita. Tapi kita disunahkan juga untuk meminta kepada Allah agar kita tidak merepotkan anak keturunan kita. Nah, ini siklus hadirin rahimakumullah, sehingga ketika Allah mengatakan di ayat keempat dan kelima ini, kami telah menciptakan kalian dengan sebaik-baik bentuk dan kemudian kami akan kembalikan kalian ke tempat serendah-rendahnya. Tafsiran pertama, sudah dimuliakan tapi kok beramalnya tidak sesuai dengan wahyu tadi, maka kemudian nanti di akhirat orang yang mulia bentuk dan ciptaannya ini tetap akan masuk ke neraka paling bawah. Tafsiran yang kedua, kita diciptakan dengan bentuk yang sempurna, tapi ingatlah, sempurna-sempurnanya itu hati-hati kalau tidak dioptimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau anggota tubuh itu tidak dioptimalkan untuk ibadah, hati-hati, ada expirednya. Nunggu nanti, katakan begitu Pak ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya Allah, enak sekali kalau gitu Pak ya. Ya, jadi kan nunggu nanti dulu. Ibadahnya nunggu nanti dulu. Itu bahaya, hati-hati. Karena semakin lama kondisi tubuh kita akan semakin menurun, maka dari sini hendaknya di masa-masa emas itu kita mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di ayat berikutnya dilanjutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang kemudian tidak merugi karena tiba-tiba masa tuanya datang padahal belum beramal dengan optimal, atau mereka yang tidak merugi karena nanti di akhirat tidak akan ditempatkan di neraka paling bawah tapi justru masuk surga paling tinggi, adalah mereka yang punya iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan dengan iman itu mereka beramal solih. Beramal solih dengan beragam amal dikerjakan. Setiap hari di pikirannya itu ya Allah caranya perbanyak amal. Dan setiap dari orang-orang beriman itu selalu punya amalan unggulan, apapun bentuknya. Ada yang unggul puasa sunnahnya, ada yang unggul baca Qur'annya, ada yang unggul sedekahnya, ada yang unggul karena berbakti merawat orang tuanya. Punya amal unggulan, beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah,
Sesuai dengan ayat sebelumnya, kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ya, apa yang dimaksud pahala tidak putus-putus ini, pahala tidak putus-putus ini, kalau merujuk pada Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas adalah pahala yang Allah berikan kepada orang yang sudah tua renta dan tidak bisa beramal optimal. Tadi saya ulangi, masih kecil, tiba-tiba sampai kemudian sudah masa remaja, sehat, kuat, energik, waktunya beramal, dan masa muda tersebut dioptimalkan untuk beramal. Ya, masa-masa sehat, rajin ngaji, rajin ke masjid, sholat jamaah di masjid, rajin tahajud, rajin sholat duha. Masuk masa 60, 70, 80, kok usianya sampai 100. Tapi masa produktifnya 80, artinya 80 tahun sudah ada di mana? Di kasur saja misalkan. Tapi kok ternyata malaikat apa? Israelnya itu baru datang usia 100. Ada nggak Pak yang seperti ini Pak? Ada Pak. 20 tahun di atas tempat tidur. 20 tahun menguji kesabaran anak cucu. 20 tahun bahasanya nyentak-nyentak, marah-marah, karena sudah gak connect kadang-kadang antara pikiran dengan hati, kan gitu ya. 20 tahun nyentak-nyentak, 20 tahun menguji anak cucu, 20 tahun BAB di atas tempat tidur. Sholatnya juga yang begitu. Artinya sholatnya ya sebisanya dengan isyarat, kadang juga ada lupanya dan seterusnya. Katanya Ibnu Abbas, para sahabat itu kasihan sama orang-orang seperti ini. Kenapa? 80 sampai 100 tahun misalkan ya, usia 60 sampai 80 tahun, misalkan 80 sampai 100 tahun, 20 tahun dia hanya berada di tempat tidur. Tapi padahal saat 30 tahun, saat 20 tahun, saat 40 tahun, orang ini soknya paling depan. Orang ini setiap hari nunggu syuruk. Orang ini setiap hari sholat duha, sholat tahajud. Dia 20 tahun itu nyentak-nyentahi anak cucunya, merepotkan ini, merepotkan itu, dan seterusnya. Itu bukan karena sengaja, tapi karena memang tadi asfala sampai kondisi tubuh sudah menurun sekali. Tapi karena orang seperti ini, kok di masa mudanya rajin beribadah, di masa mudanya optimal, maka mereka mendapatkan ajrun wairu. 20 tahun hanya di atas kasur, BAB di atas kasur, sholatnya begitu-begitu saja, tapi dulunya lagi tahajud, maka 20 tahun tidak pernah tahajud, tetap dapat pahala tahajud. 20 tahun tidak pernah ke masjid, tetap catatan amalnya itu dihitung. Dia sholat jamaah di masjid 5 waktu selama 20 tahun, walaupun tidak pernah ke masjid. Karena apa tadi Pak? Masa mudanya itu terbiasa dengan amalan-amalan soleh tersebut. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di ayat berapa ini Pak? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun ini, Allah seolah-olah mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat tegas sekali bahwa optimalkan masa sehat dan mudamu untuk memperbanyak kebiasaan amal soleh. Kuncinya biasa, tidak hanya bisa. Apakah kita semua bisa sholat malam setiap hari 11 rakaat? Bisa. Mau 23 bisa. Mau 51 rakaat bisa. Tapi pertanyaannya biasa atau tidak? Yang dicatat nanti tetap dapat pahala walaupun nggak diamalkan tadi itu karena faktor biasa, bukan hanya bisa. Nah, jadi ayo Pak, masa sehat, mari kita perbanyak kebiasaan-kebiasaan amal soleh. Stuntingnya ya sekarang, terutama di bulan Rajab ini, niat untuk mensyukuri masa sehat, niat mensyukuri masa muda, niat untuk menanam amal menjelang Ramadan,
maka yang terbiasa, belum terbiasa sholat tahajud, ayo dimulai dari sekarang. Sehingga nanti saat usia 60-70 tahun tidak bisa berat tahajud, tetap dapat pahala tahajud. Yang nggak pernah sholat duha, ayo mulai dari sekarang. Yang nggak sempat sholat sunnah rawatib, ayo dimulai dari sekarang. Di masjid boleh, di rumah boleh. Yang nggak pernah baca Quran atau tidak sempat baca Quran, ayo biasakan dari sekarang. 2 lembar per hari boleh, 3 lembar per hari boleh, 1 juz lebih bagus. Yang penting biasa alias rutin. Nah, maka yang terakhir Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin." Maka kenapa dia mendustakan hari pembalasan? Bukannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik hakim. Nah, para ulama mengatakan hati-hati, kita ini orang mukmin, orang Islam, kita yakin apa tidak Pak ada hari pembalasan? Ada hari kiamat, yakin? Cuma kata para ulama tafsir, yang dimaksud mendustakan hari pembalasan bukan hanya tidak beriman kepada hari pembalasan, tapi ketika seseorang itu yakin ada hari pembalasan namun tidak berefek kepada hari-harinya, alias keimanannya kepada hari kiamat itu tidak menjadikan dia setiap menitnya, setiap harinya itu yakin bahwa setiap amalnya akan dimintai bertanggung jawab. Yakin pada hari kiamat, tapi tidak sadar bahwa kalimatnya akan dihisab, menitnya akan dihisab, rupiahnya akan dihisab. Maka orang mukmin adalah orang yang senantiasa sadar setiap waktunya akan dihisab. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, apalagi berada di bulan Rajab, ayo Pak, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, coba ditulis, coba direnungkan kebiasaan amal apa saja yang menjadi andalan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jika belum punya andalan sholat sunnah, cari sholat sunnah andalan dan biasakan dari sekarang. Jika belum punya andalan baca Quran setiap hari, ayo biasakan dan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Rajab kita menanam, Sya'ban kita sirami, Ramadan nanti waktunya panen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, menanamkan iman dalam hati kita, memberikan keistiqomahan, sehingga dengan begitu pula Allah berikan kita usia yang berkah, ketemu Ramadan insya Allah dalam kondisi sehat dan optimal. Dan dari sekarang kita dimudahkan untuk menanam benih-benih amal yang nanti akan kita petik hasilnya di bulan Ramadan nanti. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la marida illa shafaita wa la 'ayna illa satarta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya la ridha wa la fiya salah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita sempurnakan dengan salat